Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Ramadhani dari kelas Informatika E 2023 dengan NIM D02230114. Nah, pada video kali ini saya akan membuat operasi Mongo SH yang telah diberikan pada pertemuan 13, 14, dan 15 ini. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke videonya. Baik, di sini saya akan membuat masuk ke Mongo SH-nya. Kemudian di sini saya akan membuat database yang bernama database wisata. Jadi di sini wisata. Kemudian di sini saya akan membuat suatu koleksi dengan 5 dokumen yang berisi 5 dokumen. Di sini akan saya tulis DB, nama koleksinya itu destinasi, DB destinasi, insert menu. Kenapa menggunakan insert menu? Karena saya akan membuat lebih dari satu dokumen, jadi saya menggunakan insert menu. Sini nama destinasinya yaitu Pantai Bahari. Kemudian kotanya yaitu Kota Majene, kemudian harga tiket. Nah, di sini harga tiketnya itu 10.000. Kemudian balas kurung, enter, kemudian bikin lagi. Yang kedua itu nama destinasinya yaitu Bukit Salabose di kota Mamasa dengan harga tiket itu 15.000. Kemudian lanjut di dokumen ketiga itu di sini nama destinasinya yaitu Danau Matano di kota Luwu dengan harga tiket yaitu 25.000. Kemudian di dokumen keempat di sini nama destinasinya yaitu air terjun Limbong. Dengan nama kota yaitu Polowali. Dan harga tiketnya itu 12.000. Kemudian di dokumen terakhir atau di dokumen 5 yaitu nama destinasinya itu Puncak Anjoro di kota Makassar dengan harga tiket itu 20.000. Oke, di sini kita balas kurung. Nah, di sini artinya sudah selesai dibuat. Nah, jika saya ingin menampilkan data yang telah saya buat, dokumen yang telah saya buat, maka sintaksnya itu seperti ini. DB nama collectionnya yaitu destinasi .find itu untuk melihat koleksi yang telah kita buat. Nah, di sini sudah kita buat. Oke, selanjutnya saya akan membuat perintah dengan operator comparison yaitu EQ, yang dimana EQ sendiri itu berfungsi untuk mencari dokumen yang nilainya sama dengan value yang ditentukan. Jadi perintahnya itu seperti ini. DB nama koleksinya destinasi find, kemudian buka kurung kurawal, di sini kota, EQ, Majene.
jadi dia itu akan menampilkan yang ada di kota Majene saja. Oh, ada salah guys. Maaf, saya salah mengetik di sini. Destinasi. Oke. Nah, di sini tertampil hanya nilai kota Majene ini saja dengan nama destinasi Pantai Bahari dan harga tiket 10.000. Jadi sesuai dengan di sini. Kemudian selanjutnya saya akan membuat operator NA dan dokumen yang nilainya tidak sama dengan value yang ditentukan. Jadi perintahnya itu db dan nama koleksinya yaitu destinasi find kurung buka kurung kurawal kota. Di sini ini Makassar. Nah, ini sudah tertampil. Kemudian selanjutnya itu saya akan membuat operator dengan operator GT yang dimana GT sendiri itu mencari fungsinya itu untuk mencari dokumen yang nilainya lebih besar dari value yang ditentukan. Jadi perintahnya itu seperti ini, db.destinasi.find untuk menampilkan, kemudian dalam kurung dua kurung kurawal kota, kemudian di sini bukan kota guys, itu harga tiket GT di sini 15.000. Oke. Nah, di sini dia akan menampilkan yang di atas dari 15.000. Kemudian selanjutnya saya akan membuat operator GTE yang dimana operator tersebut itu berfungsi untuk mencari dokumen yang nilainya lebih besar, atau sama dengan value yang telah ditentukan. Jadi perintahnya itu seperti ini, db destinasi.find untuk menampilkan, kemudian dalam kurung harga tiket kemudian di sini GTE 20.000. Oke. Nah, di sini sudah tertampilkan, dia menampilkan nilai yang lebih besar dari 20.000 atau sama dengan dari 20.000. Jadi di sini yang tertampil yaitu Puncak Anjoro dan Danau Matano. Oke. Selanjutnya saya akan membuat operator IT yang dimana operator IT sendiri itu berfungsi untuk mencari dokumen yang nilainya lebih kecil dari value yang telah ditentukan. Jadi dia akan menampilkan nilai yang lebih kecil dari yang telah ditentukan nantinya. Oke, jadi perintahnya itu seperti ini, db.destinasi.find dalam kurung harga tiket, kemudian di sini IT 15.000. Ternyata di sini salah guys, maaf. Di sini kan harusnya berarti ini
get tiket. Untuk mencari dokumen nilainya yang lebih kecil atau sama dengan value yang telah ditentukan. Jadi sintaksnya hampir sama. Misalnya di sini kita menggunakan ITF, di sini itu kita gunakan 10.000. TE melainkan LT, guys. Nah, jadi LT ini berfungsi untuk menampilkan dokumen yang nilainya lebih kecil dari value yang telah ditentukan. Oke, nah di sini sudah muncul. Kemudian untuk operator LTE sendiri itu berfungsi untuk menampilkan dokumen yang nilainya lebih kecil atau sama dengan nilai yang telah ditentukan. Jadi seperti ini. Nah, yang tampil itu ini. Karena yang paling kecil itu 10.000, maka yang tampil itu sama dengan 10.000 atau bisa lebih kecil dari 10.000. Tapi karena di dokumen saya hanya yang terkecil hanya 10.000, maka yang tampil adalah nama destinasinya itu Pantai Bahari dengan tiket 10.000. Oke, kemudian selanjutnya saya akan membuat operator in, yang dimana in sendiri itu berfungsi untuk mencari dokumen yang nilainya ada dalam value array yang ditentukan. Jadi sintaksnya itu seperti ini. db.destinasi.find dalam kurung buka kurung Kurawa kota, besar kota. Di sini in ketik Majene, kemudian Mamasa, oke, sini tulis kurung Kurawa dulu. Sini akan menampilkan Majene dan Mamasa. Kemudian saya akan membuat operator nin atau nin, ya, dimana fungsi nin sendiri itu untuk mencari dokumen yang nilainya tidak ada dalam value array yang ditentukan. Jadi sintaksnya itu seperti ini. db.destinasi dot find sini kota, sini nih sini Luwu Timur. Oke, jadi di sini yang tertampil yaitu Majene, Mamasa, dan Polewali. Oke. Kemudian saya akan membuat logical query and book write, dan saya akan membuat koleksi baru, yaitu dengan nama koleksi pengunjung. Di sini itu langsung saja saya membuat db.pengunjung insert ini. Saya menggunakan insert ini lagi karena saya ingin membuat lebih dari satu dokumen. Di sini nama
kali, kemudian umurnya itu 25 tahun, kemudian asal jenis, kemudian di sini minatnya yaitu pantai. Oke, kemudian di sini di dokumen kedua itu nama pengunjungnya adalah Budi, kemudian umurnya itu 31, kemudian dia asal dari Makassar, dan minatnya itu adalah religi. Oke, kemudian di dokumen ketiga namanya itu Citra dengan umur 24 tahun dan asal Polewali. Kemudian minatnya itu air terjun. Oke, selanjutnya di sini bernama Dian dengan umur 29 tahun dan asal Makassar dengan minat yaitu gunung dan kuliner. Kemudian di dokumen ketiga terakhir atau kelima, nama pengunjungnya itu Eka di umur 21 tahun, asal dari Jenin, minatnya itu kuliner. Oke, jadi coba kita tampilkan dulu pengunjung. Nah, di sini sudah tertampil, artinya sudah dibuat. Kemudian saya akan membuat logical operator. Yang pertama itu logical AND, yang dimana AND itu berfungsi untuk mengembalikan dokumen yang memenuhi semua kondisi dalam array. Oke, jadi sintaksnya itu seperti ini. db.pengunjung.find, kemudian buka kurung awal, and asal yaitu jenis, kemudian langsung sini umur, di sini kita
2. Oke. Nah, saya yang tertampil itu namanya Ali. Yang bernama Ali. Kemudian saya akan membuat logika OR, yang dimana OR itu berfungsi untuk mengembalikan dokumen yang memenuhi salah satu dari kondisi yang dalam array. Oke, jadi sintaksnya itu seperti ini. db pengunjung time, kemudian di sini or, sini asal, Makassar, kemudian di sini umur, sini lt, di sini pegawai hampir saja, sini itu 25. Oke, jadi yang tertampil itu yang ini. Makassar, Ali. Kemudian selanjutnya saya akan membuat logical NOR, yang dimana NOR sendiri itu berfungsi untuk mengembalikan dokumen yang tidak memenuhi satupun kondisi dalam array. Jadi sintaksnya itu seperti ini. db.pengunjung return file, di sini itu NOR, kemudian di sini asal, margin, NOR, sini lt, 25. Oke. Nah, di sini akan tertampil ini seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan membuat operator logika NOT, yang dimana NOT sendiri ini berfungsi untuk mengembalikan dokumen yang tidak sesuai dengan ekspresi tertentu. Nah, biasanya itu dipakai dengan operator pembimbing seperti GT, LTE, dan lain-lain. Oke, jadi sintaksnya itu seperti ini. db pengunjung .name, kemudian sini umur,
di sini saya menggunakan DTE 30. Oke, jadi yang total value itu seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan membuat operator book write-nya, yang dimana book write itu berfungsi untuk membuat sintaks, lebih dari satu sintaks dengan membuat dimana book write itu berfungsi untuk membuat satu sintaks dengan operator yang berbeda dalam satu program saja. Baik, di sini saya akan membuat yaitu db pengunjung. Sini menggunakan book write dalam kurung. Di sini insert one. Kemudian di sini dokumen, yaitu dengan nama, saya akan mengganti namanya sebagai Fajar, mengupdate Fajar. Kemudian umurnya yaitu 27 dan asal menuju dengan minat pantai dan sejarah. Kita balas kurang lagi 1, 2, 3 dan enter. Nah, yang akan saya update itu adalah di sini update one. Yang akan saya filter itu yang bernama ini, yang bernama Ali. Kemudian update
sini replace one, replace one. Itu nama Budi Pratama. Kalau di sini Budi, kemudian yang dia replace itu salah ini jangan. Oke, kita ulang lagi. Kita fokus saja karena di sini sama. Dan enter di sini aktifnya, dan enter di sini saya salah guys, harusnya tidak ada ini. Oke, kemudian enter di sini replace ini nama, yaitu namanya Budi Pratama. Budi Pratama, kemudian koma, umurnya itu 32. Oke, kemudian asal itu Makassar, alamat itu sejarah. Dan yang kedua itu pantai. Oke. Oke, di sini ada kesalahan ternyata guys. Saya lupa lengkap ini ya. Oke, sorry.
di sini itu saya lupa menggunakan koma. Oke. Kemudian ini kelebihan. Oke, ada kesalahan lagi guys. Di sini satu dua tiga tiga. Oke. Nah, ini sambungan di atas. Satu dua tiga. Satu dua tiga empat lima. Satu dua tiga empat lima. Oke. Kemudian di sini replace one. Kemudian di sini salah guys, tidak ada filternya. Ini nama body. Oke. Kemudian kita copy. Nah, di sini replace satu dua tiga empat lima. Oke, kita sambung lagi di sini, yaitu delete on. Di sini filter. Kemudian namanya itu Eka. Kita buat
nomor kita menggunakan LT 24 2 baik. Jadi di sini sudah berhasil. Oke, kita akan tampilkan pengunjung baby pengunjung find. Oke, jadi seperti ini. Yang awalnya dari budi jadi budi pertama. Oke, di sini kita mengubah, kemudian delete EK yang ini, menambah lagi. Oke, selanjutnya saya akan membuat satu koleksi lagi, yaitu untuk di pertemuan 15 yang skema validation and aggregasi. Yang pertama itu saya akan membuat skema validasi. Baik, di sini saya akan membuat db.create collection untuk koleksinya review wisata. Kemudian masuk saja di sini itu saya membuat validasi validator kemudian di sini itu JSON schema. Oke, di sini JSON type di sini objek. Di sini jQuery di sini nama wisata, kemudian rating, kemudian reviewer. Oke, kemudian di sini propertinya itu nama, aduh, saya tulis oke, ulang lagi.
sini nama wisata. Terus kalau Kurawal spam type ini itu string, kemudian di sini rating, itu dia tipenya double, terus double. Kemudian di sini minimum, itu 1, kemudian maksimumnya itu 5. Kemudian di sini review for tipenya string. Di sini kita tambah kurang lagi 1, 2, 3. Baik, ternyata di sini saya ada kesalahan, makanya error guys. Oke, di sini saya copy saja karena di sini sama. Kesalahannya itu ada di sini guys. Di sini saya agak typo. Di sini harusnya required, bukan required. Required. Jadi di sini saya copy saja karena sama. Oke, di sini sudah ada. Selanjutnya saya akan menggunakan insert valid data. Itu di sini db review wisata dot insert name. Oke, di sini nama wisatanya yaitu Pantai Bahari dengan ratingnya itu 4,5 dan 4,5 dan reviewnya reviewernya itu adalah Ali. Selanjutnya di sini nama wisatanya itu Danau Natano dengan ratingnya itu 4,8 dan reviewernya itu
Oke, selanjutnya di sini air terjun Limbang dan rating 4,2 dan reviewernya itu Citra. Oke, lanjut di sini Puncak Anjoro itu dengan rating 3,9 dan reviewernya itu adalah Lian. Kemudian yang terakhir yaitu Bukit Sakabose dengan rating 3,5 dan reviewernya itu adalah Fajar. Oke, di sini. Oke. Di sini kita akan menampilkan yang telah saya buat, yaitu review wisata.fine. Di sini sudah terbuat. Baik, selanjutnya saya akan membuat insert invalid data atau data yang akan gagal. Yang pertama itu sintaksnya adalah db.review wisata .insert1 dengan nama wisata yaitu wisata Anjir dengan rating 6,0 dan reviewernya itu Eka. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Dia akan error karena ratingnya itu di atas 5, sedangkan yang saya inputkan itu adalah 6. Maksimumnya dia 5 dan yang saya inputkan itu 6. Baik, selanjutnya saya akan membuat aggregation itu dengan jumlah review tiap wisata. Jadi sintaksnya itu seperti ini, db.review wisata aggregate sini terus ID isi nama wisata, kemudian jumlah review, kemudian di sini sum, kemudian sum 1. Jadi seperti ini jumlah reviewnya 1. Oke, selanjutnya itu saya akan membuat untuk rating tertinggi di setiap wisata. Jadi sintaksnya itu seperti ini, db review wisata aggregate ID nama wisata, kemudian koma, di sini rating terendah.
kurang i-nya ternyata review. Oke. Dan di sini ternyata ada yang kurang, guys. Di sini ada ini harusnya. Oke, ada yang salah di atas, guys, ternyata. Untuk saya akan mengulangi untuk rating terendah. Di sini itu menggunakan min, dan di sini itu ternyata kurang. Di sini rating rendah. Kita harusnya berhasil. kurang guys. Bisa. Sini rating terendahnya itu di 3,9, kemudian 4,2, 4,8, 3,5 dan 4,5. Dan selanjutnya saya akan membuat rating rata-rata dengan menggunakan average. Sini saya copy saja, nanti tinggal saya ganti di sini total rating. Di sini average. Kemudian di sini rata-ratanya sudah muncul. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya lakukan. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.